B. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah creative writing, yakni tugas UAS, yang mana dalam video ini saya akan membahas 6 tense tentang passive voice. Yang pertama, passive voice of simple present tense. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu apa itu passive voice. Passive voice yaitu adalah kalimat yang mana subjeknya menjadi dikenai pekerjaan, yang mana tadinya saya menutup pintu, maka jadi pintu ditutup oleh saya. Maka yang tadinya subjek menjadi objek, yang tadinya objek menjadi subjek, dan verbnya pun berubah, yang tadinya me menjadi di atau ter, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia ditambah imbuhan di atau ter. Nah, kalau dalam bahasa Arab, passive voice of simple present tense adalah fi'il mudhari' ya, yang zaman hal, yang mana mabni majhul atau mabni maf'ul. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas simple present tense ya. Nah, kenapa tadi saya katakan passive voice of simple present tense adalah fi'il mudhari' mabni majhul? Karena passive voice of simple present tense adalah simple, yaitu terjadi pada kejadian yang ada. Kemudian present adalah kejadiannya hadir pada waktu sekarang. Jadi saya tadi katakan fi'il mudhari' yaitu fi'il mudhari' zaman hal, pada zaman sekarang. Itu passive voice of simple present tense. Disimpulkan, maka kalimat yang mana pada kalimat itu menyatakan suatu kejadian yang memang benar-benar terjadi pada saat ini gitu. Tapi bisa juga dalam kemutlakan atau. Kemudian kita membahas polanya ya. Polanya yaitu kemudian kita membahas simple present tense. Simple present tense itu ada yang nominal, ada yang verbal. Nah, kalau yang nominal maksudnya apa? Kalau nominal, kalau dalam bahasa Arab menurut saya yang nominal itu seperti mubtada khobar. Kenapa? Karena tidak unsur dari verb. Adapun kalau ada verbnya, maka termasuk khobar yang terdiri dari jumlah fi'liyah, seperti itu. Nah, pola yang nominal yaitu subject plus to be. To be-nya ingat are, am, is. Kemudian plus komplement. Nah, yang dimaksud dari komplement itu adalah khobarnya menurut saya. Kemudian apabila subjeknya dikata gantikan dengan I, you, we, they, maka to be-nya pun berbeda-beda. Kalau I, to be-nya am. Kalau you, we, they, maka to be-nya adalah are. Kalau to be-nya he, she, it, maka to be-nya adalah is. Maka I, you, we, they, are, am, is. Kemudian ditambah komplement. Contohnya misalkan yang positif yaitu I am a nurse. I adalah subjek, am adalah to be, a nurse adalah komplement. Saya adalah seorang suster. Maka ditetapkan rumus subjek ditambah to be yaitu am ditambah komplement. Kemudian yang negatifnya yaitu you are not a nurse. Kamu bukan seorang suster atau perawat. You subject, are to be yaitu pasangannya. Kalau subjeknya you maka to be-nya are. You are a nurse adalah objek bukan objek tapi komplementnya. Yang kalau dalam bahasa Arab adalah menjadi sebuah khobar. Kamu adalah kamu bukan seorang suster. You are not, kalau pakai not ya. You are not a nurse.
Kemudian yang ketiga yang interrogatif. Yang interrogatif alias pertanyaan, yaitu bukan subjek dulu tapi to be dulu. Misalnya, are you a nurse? Apakah kamu seorang suster? Maka are sama dengan to be, you plus object plus nurse adalah komplement. Begitu. Maka dapat disimpulkan rumusnya, kalau positif subjek tambah to be tambah komplement, kalau negatif subjek tambah to be tambah not tambah komplement. Kemudian yang ketiga yang interrogatif, yaitu to be dulu baru subjek baru komplement. Nah, kemudian yang ketiga yaitu passive voice of simple future tense, yang mana passive voice yaitu kalimat yang dipasifkan. Kemudian passive voice of simple future tense, future masa depan. Jadi passive voice of simple future tense itu kalimat yang memang nyata kejadian tapi terjadi di masa depan gitu. Nah, polanya ada yang pakai will, ada yang pakai shall, ada yang pakai going to. Nah, kalau yang will sama dengan yang shall polanya, yaitu ketika dia sedang aktif, ketika aktif maka kalimatnya aktif, maka polanya will plus verb 1 atau shall plus verb 1. Nah, baik itu subjeknya I, we, they, semuanya sama, will plus verb 1 atau shall plus verb 1. Nah, kalau yang pasif maka menjadi will be plus verb 3. Nah, kalau yang going to itu adalah polanya be going to plus verb 1 kalau lagi aktif. Nah, kalau lagi pasif be going to be plus verb 3. Nah, itu sama, kalau I, we, they, he, she, it juga sama seperti itu. Nah, perbedaan antara was, shall, dan be going to, kalau was itu berguna untuk semua objek, yaitu I, we, they, he, she, it. Nah, kalau yang shall itu berguna untuk I dan we doang, begitu. Dan juga digunakannya pada bahasa Inggris yang British, begitu. Kemudian yang be going to samanya dengan will, yaitu berlaku untuk semua subjek, yaitu I, we, they, he, she, it, berlaku untuk semua be going to. Tapi yang be-nya itu bisa diganti dengan are, am, is. Nah, contohnya yaitu ketika aktif, contoh yang pakai will atau shall ya, tapi saya akan memberi contohnya pakai will. Karena kan will bisa semua objek, tapi shall hanya untuk I dan we. Nah, saya akan memberikan will, kata will, yaitu misalkan ketika aktifnya yang positifnya I will wash the dishes, saya akan mencuci piring kotor atau cucian piring. Kemudian dipasifkan menjadi the dishes will be washed by me. Washed by me. Cucian piring akan dicuci oleh saya. Yang tadinya I will, I subject, will, emang polanya wash verb 1 ya, yaitu kemudian ditambah the dishes yaitu objek, maka yang tadinya objek menjadi subjek, yaitu the dishes will be pakai be, will be washed pakai verb 3 by me, begitu. Kemudian yang ketika negatifnya yaitu I will not wash the dishes, saya tidak akan mencuci piring, menjadi ketika dipasifkan menjadi the dishes will not be washed by me, pakai verb 3. Piring tidak akan dicuci oleh saya. Kemudian yang ketika interrogatif, kalau yang aktifnya yaitu will you wash the dishes, tapi kalau yang sedang pasifnya yaitu will the dishes be washed by you, begitu. Nah, kemudian contoh yang memakai going to ketika aktif, positifnya misalkan
John is going to buy the book. John akan membeli buku. John subject is pakai to be ya. Going to yaitu apa? Rumusnya buy pakai verb 1, pakai verb 1, the book menjadi objek. Kemudian yang tadinya objek menjadi subjek yaitu ketika dipastikan the book is going to be. Nah, pakai be lagi. Kemudian pakai verb 3 yaitu bought by John. Jadi the book is going to be bought by John. The book is going to be bought by John. Kemudian yang ketika negatifnya yaitu John is not going to buy the book. John tidak akan membeli buku. Subject, John subject, kemudian is adalah to be-nya ya, kemudian going to polanya, kemudian by subject verb 1, kemudian the book object. Kemudian ketika dipastikan menjadi the book is going to be bought, the book is not going to be bought by John. Buku tidak akan dibeli oleh John, begitu. Dan itu terjadi pada masa yang akan datang karena simple future tense, begitu. Kemudian yang ketika interrogatifnya yang asalnya is John going to buy the book, apakah John akan membeli buku, maka ketika dipastikan menjadi is going to the book be bought by John, apakah buku akan dibeli oleh John. Kemudian simple present tense yang verbal, yaitu polanya subject plus verb 1, yang mana subject ketika menjadi pronoun subjeknya yaitu I, you, we, they. Kalau I, you, we, they maka plus verb 1-nya tanpa tanpa s atau es. Tapi kalau subject pronounnya he, she, it, maka si verbnya itu pakai s atau es, begitu. Kemudian kalau di passive voice kan, maka passive voice of simple present tense polanya menjadi subject plus to be plus verb 3. Nah, to be-nya yang dipakai yaitu to be, are, am, is. Nah, maka ketika I am, you, we, they are, he, she, it, to be-nya is plus verb 3, begitu. Nah, untuk contohnya ketika aktif yaitu he brings an apple, dia membawa sebuah apel. Nah, ketika dipasifvoicekan menjadi an apple is brought by him, begitu. He brings an apple. He subject plus to be plus verb 1 brings pakai s karena pronoun subjeknya adalah he. Kemudian objeknya yaitu an apple, pakai an. Kenapa? Karena bukan a apple tapi an apple, karena an itu berlaku untuk sesuatu ya sebelum kata yang diawali dengan huruf vokal, itu dengan an. Kalau untuk kata yang sebelumnya diawali dengan konsonan. Kemudian dipastikan menjadi an apple is brought by him. An apple yang tadinya objek menjadi subjek, is karena an apple kalau di pronoun subjek kan menjadi it. Kemudian brought is-nya adalah itu ya to be. Kemudian brought adalah verb 3. By him adalah objek yang mana tadinya menjadi subjek. Nah, kemudian tense yang kedua yaitu passive voice of simple past tense, yang mana fungsinya untuk menunjukkan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Nah, ini juga sama seperti passive voice of simple present tense, yang mana ada yang kalau yang aktif ada yang nominal, ada yang verbal. Nah, sekarang kita bahas pola passive voice of
simple past tense aktif nominal, yaitu was tambah complement. Kemudian kalau subjeknya I maka was, kalau you, we, they maka to be-nya were, kalau he, she, it maka to be-nya was, terus tambah complement. Kalau pola yang aktif tapi verbal, nah kan yang verbal ada dua nih, ada yang pasif, ada yang aktif. Nah yang pasif tidak ada yang nominalnya, yang verbal terbagi dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah kalau yang aktif yaitu polanya subjek plus verb 2 plus objek. Nah subjeknya I, you, we, they plus verb 2 ya plus objek. Nah kalau yang pasif maka disatukan ya, yaitu to be ada juga tambah verb 3. To be-nya yaitu was, were, yaitu tadi kalau I was, kalau you, we, they were, kalau he, she, it maka was lagi. Nah kemudian ditambah verb 3, bukan complement tapi verb 3 gitu. Jadi perbedaan antara yang verbal, antara yang aktif dan yang pasif, yaitu kalau yang aktif hanya plus verb 2, kalau yang pasif ada plus to be yaitu was atau were, ditambah lagi verb 3 bukan verb 2 begitu. Nah contohnya ketika yang aktif, ketika positif, yang positif ketika aktifnya yaitu you ate my fried chicken, kamu telah memakan ayam gorengku. Nah ketika dipasifkan maka menjadi my fried chicken was eaten by you, ayam gorengku telah dimakan oleh kamu. Nah yang tadinya you ate my fried chicken ya, kan verb satunya eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten, yaitu you ate my fried chicken, you subject, ate verb 2, fried chicken objek. Kemudian dipasifkan menjadi yang tadinya objek menjadi subjek, yaitu my fried chicken was pakai to be yaitu was, kemudian ditambah verb 3 yaitu eaten by you yaitu sebagai objek, yang mana tadinya sebagai subjek pada kalimat aktif. Kemudian yang negatifnya yaitu you do not ate my fried chicken, menjadi my fried chicken was not eaten by you. Kemudian yang interrogatifnya, yang tadinya ketika aktifnya do you eat my fried chicken, apakah kamu memakan ayam gorengku, maka ketika dipasifkan was my fried chicken eaten by you, apakah ayam gorengku dimakan oleh kamu. Nah kemudian yang keempat yaitu tense-nya passive voice or past future tense. Nah past itu terjadi di masa lampau, tapi future tense yaitu di masa yang akan datang. Jadi memang akan terjadi seperti itu, tapi waktu dulu seperti aku akan mencintaimu, tapi pas dulu emang aku akan mencintaimu, tapi sekarang udah enggak, misalkan gitu. Nah polanya yaitu ada yang pakai would, ada yang pakai should, ada juga yang pakai going to. Nah hampir sama dengan simple future tense tadi ya, yang pada tense ketiga. Nah polanya ketika pakai would be atau pakai would atau should, kalau lagi aktif would plus verb 1 atau should plus verb 1, bisa keharusan, bisa tense ini tuh bisa yang emang yang akan datang gitu misalkan. Kemudian yang ketika going to, ketika aktifnya yaitu be plus going to plus verb 1. Nah bedanya sama simple future tense itu, kalau simple future
future tense be-nya bisa diganti dengan are and is, tapi kalau pada si passive voice of past future tense ini maka be-nya itu diganti dengan was atau were gitu. Nah, kalau I pakai was, kalau you, we, they pakai were, kalau he, she, it maka pakai was. Nah, ini plus going to plus verb 1 kalau lagi aktif, tapi kalau lagi pasif maka plus going to plus be plus verb 3, alias pasti setiap katanya ditambah to be, yaitu was atau were tambah going to be tambah verb 3, bukan verb 1 begitu. Nah, contohnya misalkan yang would, saya memberinya bisa would, bisa should, tapi saya memberinya yang would. Yang aktifnya, ketika aktifnya yaitu positif, yaitu I would knock the door. Saya tadinya akan mengetuk pintu. Nah, ketika dipasifkan, the door would be knocked by me. Tadinya pintu akan diketuk oleh saya. Kemudian yang negatifnya, I would not knock the door. Saya tidak akan mengetuk pintu tadinya. Kemudian dipasifkan menjadi the door would not be knocked by me. Pintu tadinya tidak akan diketuk oleh saya. Kemudian yang interrogatifnya, would you knock the door? Apakah kamu tadinya akan mengetuk pintu? Nah, ketika dipasifkan menjadi would the door be knocked by you? Apakah tadinya pintu akan diketuk oleh kamu? Would the door not be knocked by you? Begitu. Kemudian contoh yang going to. Nah, kan tadi polanya kita sudah ketahui ya, yaitu subject plus to be-nya itu was atau were, plus going to plus verb 1 ketika aktif. Tapi kalau ketika pasif maka subject plus to be yaitu was atau were, plus going to plus be lagi, kemudian plus object plus verb 3 plus object plus verb 3 plus object. Nah, contohnya misalkan they were going to write the story. Mereka akan menulis sebuah cerita. Kemudian ketika dipasifkan maka menjadi the story was going to be wrote by them. Nah, maka yang tadinya subjek menjadi objek ya. Nah, kan yang tadinya subjeknya kan they, tapi pakai were to be-nya. Tapi objeknya kan the story tunggal, maka to be-nya was. Maka ketika dipasifkan kan menjadi the story was going to be wrote by them gitu. Kemudian yang negatifnya they were not going to write the story. Kemudian ketika pasifnya yaitu the story was not going to be wrote by them. Nah, kalau interrogatifnya yaitu were they write the story? Were they going to write story? Were they going to write the story? Apakah mereka menulis sebuah cerita? Maka dipasifkan menjadi was the story going to be wrote by them? Apakah sebuah cerita ditulis oleh mereka? Nah, kemudian yang kelima yaitu passive voice of present perfect tense, yang mana menggambarkan suatu kejadian yang terjadi di masa lalu tapi mesti berlanjut pada sekarang, makanya disebutnya present perfect tense. Perfect tense. Jadi memang pada hari ini tapi sempurna, dimulai dari masa lalu begitu. Nah, polanya ada yang nominal, ada yang verbal.
Nah, yang verbal ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif ada yang nominal, ada yang verbal kan. Kalau yang nominal maka subject plus have atau has tambah been tambah complement. Jadi gak ada verb ya karena nominal. Begitu. Kemudian kalau I pakai was, kalau you they pakai I pakai have, kalau I you they pakai have, kalau he she it pakai has. I you they pakai have, he she it pakai has. Kemudian tambah been tambah complement. Nah, kemudian pola yang verbal aktif yaitu I you they plus have, kalau he she it plusnya has. Nah, kemudian plus verb 3 begitu, tapi tak ada komplement. Nah, ketika verbal yang pasif maka dikumpulkanlah antara yang nominal dan yang verbal, yaitu I you they plus have, he she it plus has. Kemudian ditambah been plus verb 3. Jadi menyatu antara been dan verb 3 begitu. Nah, kemudian yang keenam yaitu tense-nya adalah passive voice of past perfect tense, yang mana pas itu terjadi di masa lalu. Jadi emang sudah di masa lalu, dan perfect. Jadi maksudnya mengatakan yang masa lalu sebelum suatu aksi di masa lalu lagi. Misalkan kemarin terjadinya. Kemarin saya akan makan sebelum berangkat sekolah, dan kedua aksi itu terjadi di masa lalu. Nah, polanya yaitu baik I, you, we, they, he, she, it subjeknya pasti semuanya plus had plus verb 3 gitu. Perbedaan dengan yang pasif, pola yang pasif yaitu tambah been. Kalau yang pasif polanya baik I, you, they, he, she, it yaitu plus had been plus verb 3. Bedanya ada been-nya ya. Contohnya, she had studied Japanese before she moved to Japan. Dia telah mempelajari bahasa Jepang sebelum dia pindah ke Jepang. Ketika dipasifkan maka Japanese had been studied by his. Bahasa Jepang telah dipelajari oleh dia before she move to Japan, sebelum dia pergi ke Jepang. Nah, kemudian yang negatifnya, she had not studied Japanese before she moved to Japan. Dia tidak mempelajari bahasa Jepang sebelum pergi ke Jepang. Maka ketika dipasifkan menjadi Japanese had not been studied by his. Bahasa Jepang tidak dipelajari oleh dia before she moved to Japan, sebelum dia pergi ke Jepang. Kemudian interrogatifnya yaitu Had she studied Japanese before to move to Japan? Apakah dia mempelajari bahasa Jepang sebelum pergi ke Jepang? Kemudian ketika dipasifkan, had Japanese been studied by his? Apakah bahasa Jepang dipelajari oleh dia before she moved to Japan, sebelum dia pergi ke Jepang? Nah, cukup sekian ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf singkat padat jelas, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.